Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Pusparani dengan NIM F1D321028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman jurnal yang sudah saya cari ya, dengan judul penerapan metode VLF pada lokasi anomali geomagnetik rendah. Mengapa penelitian ini dilakukan? Sebelum penelitian ini pada jurnal Sebelum penelitian pada jurnal ini telah dilakukan penelitian pengukuran anomali geomagnet di Pulau Lombok sebelumnya. Dan hasil yang didapat berupa titik anomali geomagnetik minimum sebesar 558,194413 nanotesla. Kemudian dilakukan kembali penelitian menggunakan metode VLF atau Very Low Frequency untuk mengetahui gambaran di sekitar daerah anomali geomagnetik minimum yang berupa hasil pencitraan rapat arus yang dapat menunjukkan sifat konduktif atau tidaknya daerah pengukuran. Metode VLF merupakan salah satu metode dalam geofisika yang memanfaatkan komponen magnetik dari medan elektromagnetik yang ditimbulkan oleh pemancar radio menggunakan frekuensi yang sangat rendah, yaitu 15-30 kHz. Akuisisi VLF pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui zona lapisan konduktif pada lintasan sepanjang 2.500 meter ke arah selatan dan utara melewati titik anomali geomagnetik minimum. Pengolahan datanya dilakukan dengan metode moving average dan filter linear atas data tilt menggunakan software MATLAB versi 6.1. Hasil pengolahan data tilt menunjukkan kontur rapat arus dengan depth atau spasi sama dengan 8. Atau kedalaman maksimumnya kedalaman maksimum 160 meter dengan daerah konduktif tersebar dekat titik anomali geomagnetik minimum yang diduga banyak mengandung air. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pertama mencari informasi geologi menyangkut kondisi tanah dan yang terdapat di lokasi pengukuran. Yang kedua yaitu penentuan posisi titik ujung selatan dan titik ujung utara lintasan serta titik anomali minimum menggunakan GPS. Yang ketiga, menggunakan pengukuran data tilt menggunakan VLF NV Skintrax yang dimulai dari titik anomali minimum. Lalu yang keempat, dilakukan pengolahan data dengan software MATLAB untuk menggambarkan citra rapat arus. Yang kelima, melakukan analisa peta kontur rapat arus untuk mengetahui lapisan konduktif pada daerah penelitian. Lalu apa sih metode VLF atau Very Low Frequency ini? Metode VLF ini diterapkan pada penelitian ini diterapkan untuk mengetahui gambaran lebih rinci di sekitar daerah anomali minimum berupa hasil pencitraan rapat arus yang dapat menunjukkan sifat konduktif atau tidaknya lokasi pengukuran. Metode elektromagnet atau IM merupakan metode yang biasa digunakan dalam eksplorasi mineral. Metode elektromagnet ini memiliki dua macam metode pengukuran, yaitu metode aktif dan pasif. Metode pengukuran aktifnya itu medan elektromagnet sengaja dibangkitkan di sekitar daerah pengukuran. Sedangkan untuk metode pengukuran pasifnya memanfaatkan medan elektromagnet yang berasal dari sumber yang tidak sengaja dibangkitkan di sekitar daerah pengukuran. PLF ini masuk ke dalam salah satu contoh metode pasif dari elektromagnet. Metode VLF ini memiliki frekuensi yang rendah, yaitu berkisar dari 15-30 kHz, yang bersumber dari pemancar yang terdapat di beberapa negara seperti Australia, Prancis, Amerika, dan Jepang. Metode VLF ini mengukur besaran-besaran yang berkaitan dengan perubahan komponen medan magnet akibat adanya perubahan konduktivitas. Medan primer yang berasal dari pemancar menembus bumi dan jika mengenai konduktor akan menimbulkan arus imbas dalam konduktor yang bersifat sebagai sumber baru. Arus imbas ini akan menimbulkan gelombang elektromagnet sekunder yang menjalar ke permukaan bumi dan berinterferensi dengan gelombang elektromagnet primer. Hasil interferensi dari kedua gelombang tersebut dinamakan gelombang elektromagnetik total. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Evaluasi Hasil Pengukuran Anomali Geomagnet di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan analisis hubungannya dengan anomali gravitasi serta tafsiran geologis lokal, menunjukkan bahwa daerah dengan nilai anomali minimum terdapat di daerah Mataram, Seganteng,
Cakra Negara yang besarnya adalah 558,19 nanotesla. Penemuan titik anomali minimum ini diduga berhubungan dengan struktur tanah bawah permukaan bersifat konduktif. VLF ini bekerja dengan konsep elektromagnet di dalamnya, sehingga terdapat medan magnet dan medan listrik. Persamaan Maxwell dalam bentuk hubungan vektor medan listrik dan medan magnet dapat digunakan untuk memahami perambatan gelombang elektromagnetik VLF. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa data tilt hasil pengukuran yang dilakukan dengan panjang lintasan sepanjang 2.500 meter dengan spasi antar geofonnya 20 meter. Kemudian 63 titik ke arah selatan dan 62 titik ke arah utara. Yang ke arah utara merupakan titik anomali minimum. Didapat daerah dengan rapat arus lebih dari 15% menunjukkan daerah ini lebih konduktif dari sekitarnya, sedangkan daerah dengan rapat arus lebih rendah dari 15% merupakan daerah dengan rapat arus rendah. Sehingga kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa kontur rapat arus daerah anomali geomagnetik rendah dengan panjang lintasan 2.500 melewati titik anomali geomagnetik minimum menunjukkan rapat arus tinggi tersebar dekat anomali geomagnetik minimum. Adanya rapat arus yang lebih tinggi dekat anomali geomagnetik minimum menunjukkan daerah tersebut bersifat konduktif. Hal ini diperkirakan banyak mengandung air. Perlu adanya penelitian lanjutan di dekat titik pusat anomali geomagnetik minimum untuk membuktikan dugaan adanya banyak kandungan air di daerah itu. Sekian dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.